Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal ahibba'i fillah wal a'izza al kurama, kaifa halukum jami'an? Arju minallah ayyudima alaikum wa alaikunna as-sihhata wal afiyah wa as'adallah sabahakum wa sabahakunna bikulli khairin. Naam. Baik, sebelumnya saya akan sapa dulu kelas 10 ya, kelas 11 mohon maaf. Ya, kelas 11 adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya di pagi hari yang cerah ini diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, kesehatan, dan kemudahan dalam semua urusannya. Dan semoga kita semua tetap diberikan taufik dan istiqomah untuk mencari ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Baik, pagi hari ini kita akan sedikit membaca kitab Mustalah Hadis ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai muqaddimah, dan pada pagi hari ini kita akan masuk ke pembahasan di bagian pertama dari kitab Mustalah Hadis yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Baik, seperti kita tahu bahwasanya Mustalah Hadis adalah mustalah, artinya istilah-istilah ya. Al hadis yaitu hadis ya, berarti istilah dalam ilmu hadis. Baik, bisa dibuka kitabnya halaman 5 ya. Kalau belum ada kitabnya pakai PDF. Karena memang kemarin saya ke koperasi itu kitabnya masih belum dicetak katanya. Jadi saya juga pakai PDF. Al-qismul awal min kitabi mustalahil hadithi ya, bisa disimak, diharokati, diterjemahkan. Al-qismul awal, pembagian pertama atau bagian pertama. Al-qismul awal, bagian pertama. Al-qismul awalu min kitabi mustalahil hadithi, dari kitab mustalah hadith ya. Bagian pertama dari kitab Mustalah Hadis. Baik, Mustalahul Hadithi, Mustalah Hadis. Ta'rifuhu, yang pertama alif, ta'rifuhu, definisi Mustalah Hadis. Kemudian ba, faidatuhu, faedah dari ilmu Mustalah Hadis. Baik, alif, Mustalahul Hadithi. Apa itu Mustalah Hadis? Definisinya, ta'rifnya adalah ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabuli war raddi ya. Mustalah hadis adalah ilmun, suatu ilmu, yu'rafu, yang diketahui, bihi, dengan ilmu tersebut, halur rawi, keadaannya rawi yang meriwayatkan hadis, wal marwi, dan keadaan al marwi atau hadis yang diriwayatkan. Ya, matan hadisnya namanya marwi. Adapun rawi itu an fulan ya, berarti siapa yang meriwayatkan hadis namanya rawi, periwayatnya. Ya, misalnya Imam siapa? Bukhari, beliau dari siapa? Mungkin dari Nafi' dari Ibnu Umar. Kemudian itu semua adalah rawi yang meriwayatkan hadis. Adapun marwi adalah hadis yang diriwayatkan. Jadi mustalah hadis adalah ilmu yu'rafu, yang diketahui, bihi, dengan ilmu itu, halur rawi, keadaan rawi yang meriwayatkan hadis, wal marwi, dan hadis yang diriwayatkan, min haitsul qabuli, dari segi diterimanya hadis tersebut, war raddi, dan ditolaknya hadis tersebut. Artinya hadis itu diseleksi, ini betul dari Nabi atau bukan ya. Itu ilmu yang mengetahui, yang mempelajari hal tersebut adalah ilmu mustalah
mustalah hadis. Jadi diketahui ini rawinya siapa saja. Oh, ini sambung sanadnya sampai Rasulullah SAW apa tidak, ada perawi yang hilang apa tidak, nah, matannya ini betul apa tidak. Itu yang membahas adalah ilmu mustalah hadis. Jadi ilmu yang dengan ilmu tersebut diketahui keadaan rawi dan marwi yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan, dari segi apakah ini bisa diterima atau arrod, ya, ditolak. Apa namanya? Ya, semua hadis itu makbul min Rasulullah, tapi artinya apakah ini benar dari kalamnya Nabi atau bukan, karena ada ancaman juga, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kan begitu. Siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Artinya ini memang ilmu yang membuat kita hati-hati, jangan sampai yang bukan sabda Nabi kita sampaikan sebagai sabda Nabi. Baik. Yang kedua, wa faidatuhu, wa faidatuhu, apa faedahnya ilmu mustalah hadis? Ya. Faedahnya adalah ma'rifatu ma, mengetahui hadis, yuqbalu, ma'rifatu ma, mengetahui perkara, yuqbalu yang diterima, wa yuraddu dan yang ditolak, minar rawi dari perawi hadis, wal marwi dan hadis yang diriwayatkan. Jadi faedahnya apa? Kita bisa mengetahui mana hadis yang diterima, mana perawi yang diterima, mana hadis yang bukan termasuk hadis, mana perawi yang tidak termasuk perawi yang diterima. Itu siapa? Itu faedahnya belajar ilmu mustalah hadis. Ma'rifatu ma, mengetahui perkara, yuqbalu yang diterima, wa yuraddu dan yang ditolak, ya, minar rawi dari periwayat hadis, wal marwi dan dari hadis yang diriwayatkan. Baik. Kemudian definisi al hadis, al khabar, al athar dan al hadisul qudsi. Apa perbedaan antara hadis, khabar, athar dan hadis qudsi? Baik. Al haditsu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Hadis adalah ma perkara udhifa yang disandarkan ila nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin dari perkataan beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, au takririn atau penetapan beliau, au wasfin atau sifat-sifat beliau. Jadi semua perkara yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan Nabi, yang Nabi bersabda seperti ini, au perbuatan Nabi, au fi'lin, ya, Nabi kalau sholat baca ini dan seterusnya, Nabi kalau mau masuk rumah bersiwak, itu perbuatan Nabi, itu juga hadis. Au takririn atau penetapan Nabi, artinya apa? Suatu perkara yang dikerjakan di depan Nabi dan Nabi tidak melarangnya, walau Nabi tidak mengerjakannya, tapi Nabi melihat perkara itu, Nabi enggak melarang, itu berarti apa? Takrir, penetapan. Karena Nabi tidak mungkin membiarkan ada kemungkaran yang beliau tahu dan beliau tidak melarangnya, enggak mungkin. Pasti akan, kalau itu mungkar pasti akan dilarang sama Nabi. Kalau Nabi itu diam, berarti itu beliau menetapkan, menyetujui bahwasanya itu adalah diperbolehkan. Kayak sahabat siapa? Khalid bin Walid, ya, beliau makan dhob, kayak biawak Arab itu, makan dhob. Nabi tidak makan, enggak mau makan, tapi Nabi tidak melarang, berarti kan, dan Nabi tahu Nabi enggak melarang, berarti itu artinya apa? Takrir, ya, Nabi menetapkan bahwasanya itu adalah halal atau boleh dimakan. Karena kalau seandainya itu haram, Nabi pasti akan melarang, jangan makan itu, tapi Nabi enggak melarang. Artinya apa? Itu sebuah takrir, penetapan Nabi bahwasanya hal itu diperbolehkan walau Nabi tidak ikut memakannya. Awasfin atau sifat-sifat Nabi, ya, bentuk hidup, apa namanya, baik itu sifat yang khalqi atau khuluqi. Kalau khuluqi itu berarti akhlak Nabi, ya, senyum Nabi, jalan Nabi, bagaimana Nabi menyapa sahabat-sahabatnya, Nabi kalau duduk seperti apa, kalau
Kalau kholaq itu bentuk apa fisik Nabi, ya rambut Nabi seperti apa, mata Nabi bagaimana, badan Nabi seperti apa, wajah Nabi seperti apa, ya dan seterusnya, itu kholaq. Kalau khuluq itu sifat akhlaknya Nabi. Baik, semua adalah hadis. Semua perkara yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir atau penetapan beliau, wasfin atau sifat-sifat beliau, semua itu disebut sebagai hadis. Berikutnya adalah al-khabar. Adapun khabar, apa itu khabar? Al-khabaru bima'nal hadis. Khabar itu juga terkadangan maknanya sama dengan hadis, ya, seperti hadis, lebih sinonim. Fayu'rafu, maka didefinisikan itu khabar bima dengan definisi sabaqa yang telah lewat fi ta'rifil hadis, dalam definisinya hadis. Jadi sama. Apa itu khabar? Ya sama dengan hadis. Ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Semua perkara yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan beliau, perkataan beliau, takrir beliau, sifat beliau, itu namanya khabar, sama dengan hadis, sinonim. Waqila, dan namun ada yang mengatakan al-khabaru, khabar adalah ma perkara atau semua perkara udhifa yang disandarkan ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ila ghairihi, dan kepada selain Nabi. Sebuah berita, baik itu ucapan, perbuatan, takrir, sifat yang disandarkan kepada Nabi dan kepada selain Nabi, ucapannya sahabat, ucapannya tabi'in, ucapannya yang lain-lain selain Nabi juga disebut sebagai khobar. Ini lebih umum, ya, namanya berita. Khobar itu berita. Fayakunu, maka adanya khobar dengan definisi yang kedua ini a'ammu, lebih umum, minal hadis, daripada hadis, wa ashmal, dan lebih mencakup daripada hadis. Kalau hadis itu khusus semua perkara yang disandarkan kepada Nabi, kalau khobar itu lebih umum, baik yang disandarkan kepada Nabi atau kepada yang lainnya. Baik itu antara hadis dan khobar, ya. Kadang-kadang khobar maknanya sama dengan hadis, kadang-kadang khobar lebih umum daripada hadis. Baik. Adapun al-athar, apa itu athar? Athar adalah ma udhifa ila sahabi awit tabi'i. Ya, semua perkara yang disandarkan kepada sahabat Nabi atau kepada tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat Nabi. Jadi mereka adalah orang-orang yang enggak jumpa Nabi tapi jumpa dengan sahabat Nabi, beriman dengan Nabi tapi enggak jumpa dengan Nabi. Jadi jumpa dengan para sahabat, namanya tabi'in. Nah, semua perkara, perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada sahabat Nabi atau kepada tabi'in namanya athar. Waqad yuradu, dan terkadangan yang dikehendaki bihi dengan athar adalah ma perkara udhifa yang disandarkan ilan nabi, kepada Nabi SAW. Namun kadang-kadang athar itu juga yang dikehendaki adalah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun muqayyadan, diberikan takyid, dibatasi, ada pembatasan. Fayuqal, maka dikatakan wa fil athari anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Dan dari sebuah athar yang dikehendaki apa? Hadis. Karena ada apa? Ada setelahnya, yaitu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis dari Nabi seperti ini. Kalau nggak ada anin Nabi, wafil athari, begitu aja, maka yang dikehendaki adalah perkataannya sahabat atau tabiin, bukan perkataan sabda Nabi. Tapi kalau ada tulisannya, ada takyidnya, muqayyadan wafil athari anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini apa? Yang dikehendaki dari athar adalah hadis Nabi. Makanya di sini athar ada dua definisi.
Secara umum apa itu athar? Ma udhifa ila sahabi awit tabi'i. Ya, semua perkara yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Namun waqad yuradu bihi, dan terkadangan qad yang masuk pada fi'il mudhari artinya apa? Kadang-kadang ya, kadang-kadang yang dikehendaki dengan athar adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, semua perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan, dengan dibatasi. Fayuqalu wa fil athari anin nabi, kalau itu yang dikehendaki athar itu adalah sabda Nabi, maka pasti dibatasi, ada wa fil athari, ada tambahannya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya adalah al haditsul qudsi. Apa itu hadis qudsi? Adalah ma rawahun nabi sallallahu alaihi wasallam min rabbih. Ya, hadis qudsi adalah ma hadis rawahu, yang telah meriwayatkan hadis itu an nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an rabbih, dari Tuhannya. Ya, ma semua perkara, rawahu yang telah meriwayatkannya, an nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an rabbih, dari Tuhannya ta'ala yang maha tinggi. Wa yusamma aidan, dan hadis qudsi juga disebut dengan al hadithur rabbani wal hadithul ilahi. Wa yusamma, dan dinamakan juga, wa yusamma aidan, dan hadis qudsi juga dinamakan juga dengan al hadithur rabbani atau hadis rabbani, dan juga al hadithul ilahi, hadis dari Tuhan atau hadis dari Ar-Rabb, ya, pencipta. Jelas nih ya, kalau hadis apa itu hadis qudsi adalah ma rawahun nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala, semua perkara yang Nabi meriwayatkannya dari Tuhannya yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mithaluhu, contohnya, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima, dalam hadis, dalam perkara, yarwihi, yang mana beliau meriwayatkannya, an rabbih ta'ala, dari Tuhannya yang maha tinggi, yaitu Allah taala. Annahu, bahwasanya Allah berfirman, annahu qala, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya menurut prasangka hambaku, aku menurut apa? Prasangka hambaku, dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku. Wa ana, dan saya ma'ahu, akan bersama hambaku, hina yadhkuruni, ketika hambaku ingat kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi, bila hambaku mengingatku dalam hatinya, dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku juga akan mengingatnya dalam zatku yang maha agung, yang maha tinggi. Wa in dzakarani fi mala'in, jika dia mengingatku, menyebutku, ya, mengingatku dalam sebuah kelompok, kumpulan, majelis ilmu, mengingat keagungan Allah, kebesaran Allah, ya, membahas ilmu tauhid, dia mengingatku dalam apa? Dalam sebuah kumpulan, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku juga akan mengingatnya, menyebut-nyebutnya dalam sebuah perkumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka, yaitu siapa? Yaitu majlisnya para malaikat. Jika kita mengingat Allah dalam sebuah kumpulan, sebuah majma', ya, sebuah kumpulan, maka Allah juga akan menyebutkan kita, mengingat-ingat kita, menyebut-nyebut kita, membanggakan kita dalam perkumpulan yang lebih baik daripada kumpulan yang kita kerjakan. Maka ini hadis qudsi ini, ya. Ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Ini adalah hadis qudsi. Kenapa? Nabi menyampaikannya, meriwayatkan hadis ini langsung dari Tuhannya yang maha tinggi, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa martabatul haditsil qudsi, adapun derajatnya hadis qudsi ini adalah bainal qur'ani wal haditsin nabawi, di antara Quran dan hadis Nabi. Kok bisa begitu? Ya, karena fal Qur'anul Karim, maka Al-Qur'an Al-Karim yang mulia, yungsabu ilallahi ta'ala lafzan wa ma'nan. Ya, Qur'anul Karim
yungsabu dinisbatkan ilallahi kepada Allah Ta'ala lafdhon baik secara lafadznya wa maknan dan maknanya. Al-Quran itu lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Wal hadithun nabawi, adapun hadis nabawi yungsabu dinisbatkan ilan nabi kepada Nabi SAW. Ya, kalau hadis nabawi apa? Dinisbatkan kepada Nabi SAW. Lafdhon baik lafadznya wa maknan dan maknanya. Lafadznya dari Nabi, maknanya juga dari Nabi. Ini hadis apa? Hadis nabawi. Kalau hadis apa? Kalau Al-Qur'an lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Baik, adapun wal haditsul qudsi, adapun hadis qudsi yungsabu ilallah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala maknanya saja, la lafdhon bukan lafadznya. Artinya apa? Maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, dengan demikian itu la yuta'abbad bitilawati lafzihi, tidak dianggap ibadah dengan membaca lafadznya. Kalau kita membaca lafadz Al-Quran walau belum paham maknanya, dianggap ibadah. Baca Quran per hurufnya 10 hasanah, kan begitu. Tapi kalau hadis qudsi tidak, hadis qudsi tidak, artinya apa? Tidak dianggap ibadah sebagaimana membaca Al-Quran. Wala yuqra'u, dan tidak boleh dibaca fis shalah, di dalam salat. Ya, hadis qudsi Allahu Akbar ana inda dzanni abdi bi, enggak boleh begitu ya. Jadi kalau salat khusus membaca Al-Qur'an, hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam salat. Walam yahsul bihi at-tahaddi, dan tidak terhasil bihi dengan hadis qudsi ya. Walam yahsul, dan tidak terhasil bihi dengan hadis qudsi at-tahaddi, penentangan. Artinya apa? Kalau Al-Quran ada tahaddi, artinya menantang, ya, menantang artinya membuka peluang. Ayo, siapa yang bisa membuat satu ayat dari seperti Al-Quran atau satu surat aja, seperti yang paling pendek Al-Kautsar ya, seperti Al-Quran, ya kan? Siapa yang bisa? Coba datangkan. Ini yang sedang menantang semua orang, manusianya, jinnya, tapi tidak akan bisa, tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran, ya kan? Wa in kuntum fi raibin mimma anzalna fa'tu bi suratin min mithlihi, begitu dalam Quran. Kalau kamu ragu dengan isi Al-Quran, coba fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkanlah satu surat yang mirip dengan Al-Quran. Enggak ada yang bisa. Mirip ya, dari segi bahasanya, dari segi maknanya, enggak ada yang bisa. Ini namanya tahaddi, menantang bangsa Arab yang begitu fasih. Buat satu surat yang paling pendek seperti Quran, nggak bisa, ya kan? Faktu bi suratin min mithlih, tapi nggak ada yang bisa. Kalau hadis qudsi tidak, nggak ada tahaddi, nggak ada untuk menantang bangsa Arab waktu itu atau yang lain, nggak ada yang seperti, karena lafadznya dari Nabi. Kalau Quran memang lafadznya dari Allah, jadi nggak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Baik. Kemudian walam yunqal bit tawatur, hadis qudsi tidak dinukil dari Nabi dengan mutawatir, kama nukil Al-Quran, sebagaimana dinukil Al-Quran. Kalau Al-Quran lafadznya bahkan cara bacanya itu dinukil dengan mutawatir dari Nabi, dari Allah, langsung turun ke sahabat, terus ke tabi'in terus sampai pada kita, semuanya mutawatir. Cara baca gunnahnya, cara baca matnya, semua mutawatir, dan semuanya apa? Langsung daripada Nabi, tidak mungkin ada pemalsuan. Jadi semuanya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang yang mana semuanya tidak mungkin sepakat dalam kebohongan, mutawatir. Baik. Kemudian kalau hadis qudsi ini tidak dinukil dengan mutawatir sebagaimana Al-Quran, tidak. Bal minhu, bahkan sebagian dari hadis qudsi ma, ada hadis huwa yang dia itu sahih wa dhaifun, dan dhaif, wa maudhu'un, bahkan maudhu'.
Ada orang memalsukan, nih ada hadis qudsi, padahal dia bikin sendiri. Makanya kalau Quran nggak mungkin, maknanya, lafadznya dinukil dari Nabi, dari malaikat Jibril, dari Allah dengan mutawatir sampai kepada kita itu mutawatir, tidak mungkin ada perubahan sedikit pun. Tapi kalau hadis qudsi ini sebagian ada yang sanadnya itu sahih, ada yang dhaif, bahkan maudhu, orang membuat-buat hadis qudsi. Baik, itu dari saya. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk kali ini kita membahas satu bab, insyaallah mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita bisa menghatamkan untuk semester ini ya, kita bisa menghatamkan satu bab daripada kitab Mustalah Hadis ini, karena ini kitab ini akan diselesaikan selama 1 tahun ya. Jadi ada 2 bab, tahun yang satu bab untuk semester pertama, bab yang kedua untuk semester yang kedua. Baik, ada kurangnya mohon dimaafkan, ada baik dari Allah Taala. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.